Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Dimas Satria Nugroho, NIM 2023 11215 dari Teknik Elektro C. Baik, jadi di sini saya ingin mempresentasikan dari hasil PPT yang telah saya buat, yaitu mengenai ekonomi ketenaga listrikan, yaitu konsep dan tantangan dalam industri listrik. Untuk pendahuluan, yaitu ekonomi ketenaga listrikan adalah cabang ilmu yang membahas bagaimana listrik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor ketenaga listrikan memainkan peran vital dalam industri, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, menjadikannya tulang punggung pembangunan nasional. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada energi fosil, biaya investasi tinggi, dan kebutuhan akan regulasi yang adaptif menjadi faktor utama dalam pengembangan sistem listrik yang berkelanjutan. Setelah itu, oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dan tantangan dalam industri listrik sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada juga kelebihan dalam ekonomi ketenaga listrikan. Untuk yang pertama, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, yaitu efisiensi energi dan teknologi. Yang keempat, yaitu peluang investasi. Setelah itu ada kekurangannya juga. Untuk yang pertama, yaitu ketergantungan pada energi fosil. Yang kedua, yaitu biaya infrastruktur yang mahal. Yang ketiga, yaitu ketimpangan akses listrik. Yang keempat, yaitu ada regulasi dan kebijakan yang berubah-ubah. Untuk tantangannya sendiri, yaitu ada 4 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu ketergantungan pada energi fosil, yaitu Indonesia masih mengandalkan batu bara sebagai sumber utama listrik, yang menyebabkan emisi karbon tinggi dan menghambat transisi energi bersih. Untuk yang kedua, yaitu investasi infrastruktur, yaitu pengembangan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan sistem distribusi membutuhkan biaya besar, sementara modernisasi sistem masih berjalan lambat. Untuk poin yang ketiga, yaitu ada regulasi yang belum optimal, yaitu kebijakan energi yang sering berubah-ubah, menciptakan ketidakpastian bagi investor dan kurangnya insentif untuk pengembangan energi terbarukan. Untuk poin yang keempat, yaitu akses listrik di daerah terpencil, yaitu beberapa wilayah 3T masih mengalami kesenjangan elektrifikasi akibat tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Jadi di sini saya mengambil studi kasus, yaitu dekarbonisasi sektor listrik di Indonesia. Dekarbonisasi sektor listrik di Indonesia menjadi tantangan besar karena ketergantungan tinggi pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara serta infrastruktur yang belum mendukung transisi ke energi bersih. Pemerintah menargetkan net zero emission atau NZA pada tahun 2060 yang memerlukan perencanaan matang dalam mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik yang terus meningkat. Tantangan utama meliputi biaya investasi yang besar, keterbatasan teknologi, penyimpanan energi, serta regulasi yang masih perlu diperkuat untuk mendorong percepatan energi terbarukan. Setelah itu, beberapa strategi yang diusulkan mencakup peningkatan kapasitas energi terbarukan seperti tenaga surya, terus angin, dan hidro, serta insentif kebijakan bagi investor di sektor energi hijau. Selain itu, pengembangan smart grid dan sistem penyimpanan energi diperlukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Pemerintah juga mendorong kerjasama dengan sektor swasta dan investasi internasional melalui skema pembiayaan hijau guna mempercepat transisi energi. Langkah transisi sementara menggunakan gas alam juga dipertimbangkan sebagai jembatan menuju sistem kelistrikan yang sepenuhnya berbasis energi terbarukan. Jika strategi ini dijalankan dengan baik, dampak positifnya mencakup pengurangan emisi karbon, peningkatan ketahanan energi nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau. Selain itu, keberhasilan dekarbonisasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan memperbaiki kualitas lingkungan dengan mengurangi polusi udara. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, serta investasi berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai transisi yang sukses dan menjamin pemimpin dalam pengembangan energi bersih di kawasan.
Setelah itu ada juga solusi dan inovasi. Untuk yang pertama yaitu transisi ke energi terbarukan, meningkatkan dengan cara meningkatkan pemanfaatan tenaga surya, angin, hidro, dan biomasa untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara serta menekan emisi karbon. Untuk yang kedua yaitu pengembangan smart grid dan efisiensi energi, yaitu menerapkan teknologi smart grid untuk meningkatkan efisiensi jaringan serta mendorong penggunaan peralatan hemat energi di sektor industri dan rumah tangga. Setelah itu yang terakhir, investasi dan insentif bagi energi bersih, yaitu dengan cara meningkatkan keterlibatan investor melalui skema pendanaan hijau, insentif pajak, dan subsidi bagi proyek energi terbarukan guna mempercepat transisi energi. Jadi untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, ekonomi ketenaga listrikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Yang kedua yaitu tantangan utama seperti ketergantungan pada batu bara dan investasi infrastruktur harus diatasi dengan strategi yang tepat. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan sistem listrik yang handal dan ramah lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.